Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Maisha. Gak kerasa nih udah di penghujung bulan November. Saatnya apa? Saatnya evaluasi budgeting selama bulan November kemarin. Teman-teman gimana nih? Udah mulai evaluasi atau udah mulai budgeting buat bulan Desember? Kita langsung aja ke bagian evaluasinya ya. Kalau untuk evaluasi ini, saya dapat rekapannya setelah saya bikin tracking selama sebulan pakai aplikasi ya. Pakai aplikasinya kalau teman-teman mau ikutan juga pakai Money Lover. Ini benar-benar ngebantu banget sih buat saya sendiri. Karena kan kalau nyatet pengeluaran pakai manual itu kadang-kadang suka males ya. Paling gampang itu pakai HP, jadi langsung masukin dan input setiap harinya. Nah, ini udah saya catat semua untuk evaluasinya. Di sini kita langsung aja ya. Yang pertama untuk bagian income udah kita sesuaikan. Untuk parent sesuai. Kemudian untuk donation dan sedekah juga sesuai. Untuk phone bill ini ada over budget 48.000. Untuk housing bill di bawah budget ya, itu ada surplus, ada sisa budget. Kemudian untuk electrical sesuai. Untuk tuition juga sama karena memang setiap bulannya sama. Untuk monthly groceries ini masih di bawah budget, jadi ada surplus anggaran. Untuk weekly groceries ini yang seperti biasa, ini ada over budget tapi alhamdulillah cuma ada lebih sedikit, Rp42.000. Kemudian untuk eating out ini itu over budgetnya parah sih, ada 357.000 dibandingin yang dianggarin karena qadarullah di bulan kemarin juga giliran sakit dari saya sendiri dan anak-anak. Jadi memang ada waktu dimana lumayan banyak beli makanan keluar. Kemudian untuk transportasi ada sisa anggaran. Untuk gas dan water ini juga pas banget over budget karena untuk beli gasnya saya bisa kemarin sampai 2 tabung. Jadi itu yang bikin over budget dan sekarang kan tabungnya makin mahal ya gitu. Dan miscellaneous juga over. Jadi setelah kita total itu tuh minus 500.000. Jadi cara menutupinya dengan tabungan emergency fund yang semulanya saya tabung 1 juta rupiah, jadi saya tabung hanya 500.000 dan 500.000 sisanya untuk menutupi over budgetnya. Jadi tidak bersisa sama sekali. Jadi bukan berarti saya nggak bisa nabung ya. Memang agak boncos dibandingkan sama yang di budgeting, tapi alhamdulillahnya emergency fund-nya tetap bisa nabung meskipun hanya sebagian. Oke, next ini untuk pengeluaran bagian sinking fund. Ada beberapa kategori yang mengeluarkan dana di bulan kemarin. Sebulan kemarin ya itu ada bagian skincare atau beauty itu 250.000. Kemudian untuk bagian medical itu 121.000. Kemudian gift 85.000, kemarin ngasih hadiah untuk temennya Aisyah. Dan untuk Umi kemarin biasa ada belanja di Shopee. Dan yang terakhir itu bagian ins ada kepake lumayan banyak, yaitu 653.000. Memang kemarin memang banyak banget pengeluarannya untuk bagian ins, ada untuk tilik tetangga baru, ada yang sakit, dan juga ada beberapa iuran-iuran yang akhirnya dipakai dan dikeluarkan di bulan kemarin ini. Tapi alhamdulillahnya karena memang sudah ada anggarannya, jadi uangnya ada dan tidak perlu mengambil dari pos yang lain. Ini sambil kita cross check juga untuk sisa anggarannya ya. Kita cek dari binder yang pertama, ini bagian skincare. Kemarin kepakai 250.000, masih ada 150.000, sambil kita update untuk sisa anggarannya.
Sambil kita catat-catat juga ya, gimana nih teman-teman untuk bulan kemarin? Apa over budget juga? Udah mulai bisa nabung? Ayo semangat, sebentar lagi udah mau di akhir tahun, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Next, ini untuk bagian gift, sisanya masih ada 340.000. Oke, sambil kita catat lagi. Ini saya salah nyatet, malah nyatet di bagian medical, tapi nanti diubah sih, di sini ada kayaknya. Oke, ini bagian giftnya masih ada sisa. Yang lain di skip karena tidak ada penggunaan. Dan yang terakhir untuk di binder ini itu medical. Untuk medical ini ada sisa anggarannya, coba kita cek 10, 20, 30, 40, 42, 48, 44, 45, 46, 47, 47.000. Nah ini langsung dikoreksi langsung, jadi yang sisa 47.000 itu medical, dan untuk gift masih sisa 340.000. Gak kerasa udah mau di akhir tahun 2022. Kita mulai bersiap lagi nih untuk tahun depan, semoga bisa lebih baik lagi dan mulai disiapkan lagi resolusi ke depannya. Untuk Umi sudah habis anggarannya di binder ini. Kita hitung untuk bagian ins ya, karena untuk bagian dana sinking fund yang terpakai tinggal in saja. Sambil kita hitung, masih ada 1 juta, 100, 200, 300, 400, 420, 440, 460, 477.000 rupiah. Masih ada 1.477.000. Oke deh, ini untuk bagian sinking fund yang terpakai dan sisanya masih ada, alhamdulillah. Sudah semua untuk bagian evaluasi dan juga sinking fund update di akhir bulan November. Ini juga walletnya yang kemarin habis ya, karena kan memang dananya tidak bersisa sama sekali. Oke, untuk evaluasi budgeting di bulan November sudah semua. Ini udah saya cocokkan dan sudah dihitung. Belakangan ini memang kayaknya banyak over budget. Mungkin kedepannya apa perlu ada perubahan lagi untuk dananya, masih belum tahu. Oke, ini lanjut untuk budgeting bulan Desember. Saya tuh udah bikin template-nya, bahkan pakai template yang lama pun udah. Cuma template yang lama itu karena banyak perubahan anggaran, jadinya banyak coretan dan bekas tip X-nya juga. Jadi saya bikin ulang pakai template baru. Ya pakai template yang baru aja dulu ya untuk bagian budgeting bulan Desembernya. Oke, langsung kita rinci aja. Ini saya udah catat semua, cuma belum saya total aja. Ini bagian income-nya itu sama, pegangan saya sendiri yang saya anggarkan itu 12, dan ada tambahan dana pemasukan itu perkiraan 2.500.000. Kemudian untuk daily cash, monthly groceries masih sama 1 juta, weekly groceries-nya karena ada 4 minggu saya tetapkan di 1,2. Untuk eating out saya naikkan jadi 800.000, transportation masih tetap 30.000, gas and water 310, household 300.000, kemudian bagian miscellaneous 110.000 dan tuition 150.000. Ini sambil kita total semua untuk bagian daily cash-nya dulu ya. Ini daily cash ini yang saya simpen di dompet, tapi nggak semuanya karena ada juga yang saya simpen di dompet digital. Oke, ini totalnya ada 3.900.000 untuk daily cash-nya. Kita lanjut untuk bagian bill and social. Ini untuk orang tua istri yaitu 1 juta, donation and sedekah 400, phone bill 150, housing bill 225, dan untuk listrik 400.
Kemudian untuk saving dan invest, emergency fund 1 juta, personal saving 1 juta, retirement 500, pendidikan Aisyah 500, Abbas 500, untuk haji 200, untuk rumah 100 ribu rupiah. Oke, kita hitung ya. Total untuk bagian saving dan invest ada 3.800.000. Dan untuk bill and sosial kita sambil hitung. Ini untuk bagian sedekah, ini untuk sedekah ya, bukan untuk zakat. Karena kalau untuk zakat atau zakat mal itu nanti kita biasanya hitung dananya untuk 1 tahun, dana yang sudah menyentuh haulnya. Haulnya itu berapa? 85 gram emas. Tapi nanti untuk pembayarannya nanti bagian suami setelah ditotalkan semua keuangannya. Oke, next ini untuk bagian sinking fund. Untuk sinking fund Idul Fitri 300.000, kurban 300.000, skincare 100, medical 100, vacation 800.000, untuk gift 100.000, house appliance 175, Umi dan Abi masing-masing 50.000, untuk Aisyah 200.000 karena mau menyelesaikan challenge untuk sepeda, untuk Abbas 50.000, untuk Ins 100.000, dan untuk rainy day fund itu 800.000 karena untuk nyelesain challenge rainy day ya. Dimana dana rainy day fund ini insya Allah istilahnya buat dana emergency fund lapis pertama kalau ada over budget, jadi nggak langsung ngambil dana darurat yang disimpan di rekening tabungan. Jadi nggak banyak juga sih di sini yang disimpan dalam bentuk cashnya. Totalnya untuk bagian sinking fund ini ada 3.125.000. Dan untuk yang terakhir, pos terakhir yaitu saving challenge, budgetnya yaitu 1.500.000. Untuk total challenge-nya kalau nggak salah ini totalnya ada 9 challenge, nanti bakal di-share lebih detailnya di video saving challenge. Ini kita sambil hitung untuk total yang dibudgetkan apakah sesuai dengan estimasi perkiraan budget untuk income-nya. Ini saya salah masukin angka, harusnya 3,9, saya nulis 36, jadi makanya itu dananya kurang. Ini coba dihitung ulang. Jadi kalau dihitung ulang insya Allah ini dananya pas ya sama yang dianggarkan. Oke, dananya pas segini, alhamdulillah sudah semua. Jadi tidak ada yang meleset. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk budgeting untuk bulan Desembernya sudah semua dan juga evaluasi bulan November. Nanti untuk cash stuffing dan juga masukin uang bagian dana daily cash maupun savingnya nanti di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon diambil yang baik-baiknya aja. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga konten saya ini bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be healthy.